Sudah diperhitungkan, melihat keberanian si pemuda tentulah Ghafur itu mempunyai sedikit kepandaian. Tapi sungguh tak disangkanya jika kepandaian ilmu silat si pemuda demikian tingginya, sehingga sekali gebrak dia dibikin mundur sempoyongan dengan dada ampek. Tadinya ia berharap akan meringkus pemuda itu dengan sekali serangan saja. Itu sebabnya dia langsung mengerahkan jurus Raja Wali Sakti tingkat ke-18. Dia ingin mencengkram dan langsung memutar leher Ghafur, sekali pelintir putuslah nyawa pemuda itu. Tapi siapa sangka keadaan jadi terbalik. Justru dia yang terkena tendangan telak, kini dengan wajah merah padam Julung Pujut langsung mencabut golok di pinggangnya. Dan dengan teriakan mengguntur, dia merangsak lagi ke depan, menebaskan goloknya ke arah perut Ghafur. Namun dengan mudahnya pemuda itu berkelit ke sana kemari. Semua serangan Julung Pujut hanya mengenai tempat kosong. Keringat dingin segera membasahi wajahnya. Ia merasa malu dan penasaran, Tekuk Penjalin juga merasa terkejut. Dia adalah seorang pendekar kawakan. Belum pernah dia melihat kecepatan gerak seorang pesilat seperti Ghafur. Ia terus memperhatikan cara-cara Ghafur mengelak dan balas menyerang. Akhirnya dia dapat menyimpulkan, ciri khas dari ilmu silat yang dimiliki pemuda itu. Lembu Sekilan. Teriaknya agak ragu. Julung Pujut yang mendengar teriakan Tekuk Penjalin terkejut sekali. Lembu Sekilan adalah ilmu tingkat tinggi, tak sembarang orang mampu mempelajari ilmu itu. Tapi Ghafur yang berusia semuda itu sudah menguasainya dengan baik. Sehingga setiap serangan yang dilancarkan tidak akan pernah menyentuhnya, selalu berjarak kurang dari sekilan dari sasaran. 30 jurus telah berlalu, selama ini Ghafur lebih banyak mengalah, ia lebih sering mengelak atau menangkis, hanya sesekali balas menyerang dengan tenaga biasa. Sementara Julung Pujut sangat bernafsu merobohkan atau membunuh pemuda itu dengan seluruh kemampuan yang ada. Ia telah mengerahkan semua ilmunya. Baik ilmu yang dipelajarinya dari satuan pasukan elit Majapahit maupun ilmu kotor dengan jurus-jurus keji yang penuh gerak tipuan. Semua itu ternyata tak mampu dipergunakan untuk menyentuh tubuh Ghafur. Dasar tak tahu diri. Tiba-tiba Tekuk Penjalin angkat bicara. Kalau mau, sebenarnya sudah mampu mencabut nyawamu sejak tadi. Julung Pujut makin panas mendengar ejekan rekannya itu. Tekuk Penjalin memang selalu jadi saingannya dalam segala hal. Ilmu mereka berimbang tapi Tekuk Penjalin nampak lebih tenang dan penuh perhitungan, tak gampang terbawa arus nafsu amarah yang merusak segala pertimbangan akal sehat. Kini Julung Pujut menyerang Ghafur dengan membabi buta, hingga suatu ketika Ghafur merasa sudah saatnya memberikan pelajaran kepada pemimpin gerombolan perampok itu. Terang, des, des. Saat itu Julung Pujut membacokkan goloknya ke arah kepala Ghafur. Ghafur menangkis dengan tangan kirinya. Semua orang terkejut, mengira tangan Ghafur yang bakal putus di babat golok itu. Ternyata justru golok itulah yang patah menjadi dua. Dan sebelum hilang rasa terkejutnya, Julung Pujut tahu-tahu merasa perutnya kena tendangan teramat keras dari sepasang kaki Ghafur yang dilancarkan secara beruntun. Tubuh Julung Pujut terjungkal ke belakang dengan terjembab ke tanah dengan keras sekali. Mulutnya mengeluarkan darah segar, nafasnya terengah-engah. 18 anak buahnya hanya memandanginya dengan bengong, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Goblok! Umpatnya dengan nafas tersenggal. Mengapa kalian diam saja? Cepat serbu bangsat itu. Bunuh dia. 18 prajurit itu langsung turun dari kudanya masing-masing, dengan menghunus golok di tangan mereka menyerbu ke arah Ghafur. Namun puluhan penduduk yang tadinya hanya berdiri di belakang Ghafur segera mengambil senjata seadanya. Dan mereka segera menyerbu ke arah kawanan perampok yang hendak mengeroyok Ghafur. Ternyata ada beberapa pemuda desa yang telah mempunyai kepandaian ilmu silat. Dan cukup membuat kawanan perampok itu repot meladeni serangannya. Belum lagi puluhan penduduk yang menyerang dengan nekat dengan senjata parang, golok, tombak, cangkul, tongkat penumbuk padi, lemparan batu dan sebagainya.
Selama menjarah desa, puluhan kali belum pernah kawanan rampok itu mendapat perlawanan sesengit ini. Biasanya para penduduk desa sudah menkeret begitu mendengar gertakan mereka. Tak ada yang berani melawan. Apa yang dikatakan Tekuk Penjalin bahwa mereka sedang bertemu dengan macan, rupanya benar-benar menjadi kenyataan. Seluruh penduduk desa Tanggulangin agaknya telah berubah menjadi sekawanan harimau terluka. Siap menerkam siapa saja yang coba-coba mengusik ketenangannya. Julung Pujut melangkah tertatih-tatih ke tepian, menjauhi pertempuran, mendekati kudanya yang ditambatkan pada sebatang pohon sawo. Sementara 18 anak buahnya bertarung sengit dengan puluhan penduduk desa. Tekuk Penjalin langsung meloncat ke depan Gafur. "Senang sekali bertemu denganmu anak muda," katanya, dengan wajah berseri-seri. "Sudah lama sekali aku tak bertemu lawan tangguh yang dapat mengimbangi ilmuku." Habis berkata demikian dia langsung melancarkan serangan dari jarak jauh. Serangkum hawa panas meluncur ke arah Gafur. Pemuda itu sudah merasakan kesiuran angin sebelum tenaga dalam yang dilancarkan Tekuk Penjalin mengenai tubuhnya. Cepat ia membaca beberapa ayat Al-Quran. Kedua telapak tangannya dibentangkan lebar-lebar untuk menangkis. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.